Hai, ketemu lagi dengan saya Dr. Oi. Kali ini saya membagikan sesuatu yang memalukan bagi diri saya sendiri sebenarnya. Tetapi saya rasa bahwa pengalaman saya ini bisa bermanfaat. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda semua. Saya dokter, saya seorang dokter, tetapi saya pernah bodoh dalam kesehatan. Ini buktinya, kebodohan saya. Ya. Kebodohan saya dalam bentuk berat badan 80 kg dengan tinggi badan 165, obesitas. Anda lihat perutnya sangat buncit sekali, ya. Ini diameternya mungkin lebih dari 100, ya. Saat itu saya lupa mengukurnya karena saya juga merasa tidak gemuk juga sih, ya. Tapi pada kenyataannya ketika difoto sangat luar biasa, obesitas sentral. Kemudian GDP saya 140 sampai 150, itu tinggi. Dan itu menjadi prediabetes. Mungkin diabetes juga saat itu, karena saya tidak merasakan HbA1c saya. Kemudian tensi saya tinggi, itu hipertensi. Ya. Dan saya ngorok. Tidur, setiap kali tidur selalu ngorok. Bahkan tidur sambil duduk pun juga ngorok. Dan itu menjadi memalukan ketika saya harus naik kendaraan umum atau berkendara bersama dengan orang lain. Ya. Memalukan. Kemudian sleep apnea, ini yang sangat mengkhawatirkan bagi istri saya. Karena ketika tidur tiba-tiba berhenti nafas. Ya. Berhenti ngorok dan berhenti nafas. Nah, inilah yang sangat mengkhawatirkan bagi istri saya ketika saya harus bepergian menginap di tempat lain. Karena tidak ada yang membangunkan ketika saya berhenti nafas itu. Henti nafas saat tidur berbahaya karena bisa mengganggu otak dan mengganggu jantung. Dan bahkan bisa menimbulkan kematian. Lalu keluhan saya yang lain adalah ngantukan. Saya mudah sekali ngantuk. Dan mudah lelah. Ya. Kemudian ngos-ngosan. Jangankan untuk jalan, untuk ngomong saja ngos-ngosan. Dan ironinya, saya tidak merasakan itu. Orang lainnya yang mengetahuinya bahwa saya ketika berbicara ngos-ngosan itu. Ya. Kemudian saya alih-alih memperbaiki pola hidup saya. Karena ketika saya baca, apa solusinya terhadap segala keluhan saya ini dan tanda-tanda dari yang saya alami ini. Penyakit yang saya alami ini. Ternyata adalah menurunkan berat badan yang utama. Dengan cara mengubah pola diet, aktivitas lebih tinggi lagi, dan berolahraga secara teratur. Tapi saya tidak melakukannya. Padahal saya tahu itu harus dilakukan. Saya lebih memilih minum obat-obatan ini. Amlodipin, lisinopril, bisoprolol adalah obat-obat untuk hipertensi dan mencegah jantung saya berdenyut cepat. Atorvastatin adalah statin, golongan statin. Saya minum karena lemak saya tinggi, profil lemak saya tinggi. GDP saya lebih dari 400 misalnya. Ya. Kemudian HDL saya kurang dari 40, 35 sampai 38 saja. Ya. Dan ternyata itu memenuhi dari kriteria sindroma metabolik. Bahkan kelima-limanya saya penuhi semuanya. Obesitas sentral iya, TG juga tinggi, HDL rendah, tekanan darah tinggi, GDP tinggi. Semuanya adalah sindroma metabolik. Dan ternyata sindroma metabolik itu adalah komorbid COVID-19. Dan saya bersyukur ketika pandemi ini datang, sindroma metabolik ini sudah saya atasi. Ya. Seandainya seperti ini, pada saat itu, dan pada saat itu terjadi pandemi COVID-19, maka saya sangat khawatir dengan kesehatan saya. Kebodohan yang luar biasa yang saya lakukan. Ya. Dan saya bersyukur bertemu dengan seorang yang namanya Mas Prasetyo ini, seorang sarjana elektro. Dia memberikan resep kepada saya untuk pola hidup sehat. Dia adalah founder dari ketofastosis. Awalnya saya menolak dia. Menolak apa yang diajarkan dia. Karena ketofastosis itu identik bagi saya adalah ketoasidosis. Itu sangat berbahaya dalam kehidupan ini. Apalagi dietnya diet lemak, kemudian makan daging-daging, hati-hati pada ginjal. Saya pikir begitu, ternyata salah. Saya salah besar. Saya bodoh, kemudian membantah apa yang dikatakan dia. Lalu saya pelajari. Saya ikuti seminar dia,
saya cocokkan dengan teori-teori dari fisiologi, ternyata benar, dia adalah mengajarkan fisiologi yang enak bagi saya, melebihi apa yang saya dapatkan ketika kuliah kedokteran dulu. Lebih mudah dia mengajarkannya, dan dia memberikan resep. Bukan resep sih, sebenarnya tips-tips sehatnya. Kemudian saya bentukkan dalam bentuk resep seperti ini. Yang pertama adalah good mind management. Jadi saya harus open mind. Mindset saya harus saya ubah bahwa ketofastosis itu bukan ketoasidosis dan sebagainya. Dan saya pelajari protokol-protokolnya, tata caranya, sehingga saya bisa melaksanakannya. Kemudian yang kedua, protokolnya adalah intermittent fasting. Melakukan puasa selama minimal 16 jam per hari. Lalu dietnya ketika pada jendela makan, maka dietnya adalah very low carb, high fat diet. Jadi diet rendah karbohidrat tetapi tinggi lemak. Saya lakukan 2 kali sehari, bahkan seringkali hanya sekali saja saya makan, atau 1 meal a day. Kemudian saya melakukan workout selama sebanyak 3 kali seminggu rata-ratanya, untuk membentuk otot-otot ini dan menjadi lebih sehat lagi. Kemudian good sleep, jadi diharapkan tidur nyenyak 6-8 jam. Pada video yang lain kita akan bahas satu persatu bagaimana cara mengelolanya dan bagaimana menerapkannya. Dan ini saya terapkan selama 4 tahun. Dan hasilnya adalah ini. Jadi saya sudah menjadi sehat lagi, ya. Sudah perut tidak buncit lagi, otot terbentuk, ya, tidak terbungkus oleh lemak. Jadi ini juga kelihatan jagunnya, jadi lebih maco. Katanya laki-laki itu adalah identitasnya adalah di jagun, ya. Jadi saya laki-laki, saya harus kelihatan jagunnya. Kalau gemuk tidak kelihatan, ya. Inilah hasilnya. Jadi berat badan saya normal, gula darah saya juga normal, bahkan kadang-kadang di bawah 80, bahkan pernah 47, dan itu normal, tidak menimbulkan hipoglikemia. Ya. Kemudian tensi saya juga normal, 120/80, ngoroknya hilang, sleep apnea juga hilang, fit dan tanpa obat lagi. Selama 4 tahun saya tidak minum obat lagi. Ya. Inilah yang saya alami dan saya syukuri ketika di masa pandemi semua menjadi normal. Dan ini bukan komorbid COVID-19 lagi. Itu yang menyenangkan bagi saya dan saya tidak perlu khawatir lagi. Dan ini adalah pengalaman saya, ini sebagai gambaran saya pada waktu dulu ketika masih obesitas, menghadapi pasien yang obesitas, saya berkata, Anda obesitas. Padahal dua-duanya mengatakan hal yang sama. Dokter mengatakan terucap, Anda obesitas, tetapi pasien mengatakan dalam hatinya, Anda obesitas juga, dok. Ya. Karena itu quotes-nya dari saya ini adalah, katanya dokter harus diet turunkan berat badan. Berarti ini ditujukan pada si pasien. Ya. Katanya dokter harus diet turunkan berat badan. Maka perkataan ini ditujukan kepada siapa? Betul sekali, kepada dokter, ya. Si dokterlah yang harus melakukannya. Dan saya melakukan diet itu. Dan menyenangkan, juga menyehatkan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda. Bila bermanfaat, silakan bagikan video ini agar banyak orang mengenal dan menjadi sehat dan tidak mengulangi kebodohan yang saya lakukan. Salam sehat dari saya, Dr. Oi.